Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada, Kota Malang, Jawa Timur tercatat ada 4 orang dan kemungkinan akan bertambah. Bertambahnya jumlah korban pencabulan di rumah sakit tersebut disampaikan oleh Satria Manda Adi selaku kuasa hukum selebgram yang juga menjadi korban oknum dokter AY. Kasus pelecehan seksual itu terjadi ketika korban dirawat di Persada Hospital pada akhir September 2022. 3 korban lainnya diduga juga menjadi korban pencabulan dengan oknum dokter yang sama, namun pada hari yang berbeda. Sebelum kasus pencabulan itu terjadi, seorang selebgram asal Bandung memeriksakan diri lantaran mengalami sinusitis dan vertigo hingga melakukan rawat inap di ruang VIP Persada Hospital. Selang sehari, AY datang memeriksa korban walaupun bukan sebagai dokter yang bertugas. Pihak rumah sakit menyebut hasil investigasi internal dokter AY mengaku tidak melakukan pelecehan, hanya pemeriksaan normal. Namun rumah sakit membenarkan pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan perawat atau tidak sesuai SOP rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini ya. Cukup miris bagaimana kemudian oknum dokter ini seolah fenomena gunung es terus bermunculan. Tentunya membuat resah pasien-pasien, mungkin khususnya wanita ya. Yang ingin datang untuk mengecek kesehatannya, ingin sembuh, justru malah diberikan teror-teror trauma yang cukup mendalam. Iya, tapi jangan lupa ini hanya oknum ya. Tidak semua dokter seperti ini. Seperti yang dokter yang sudah hadir di studio, ada Dr. Selamat Budiarto, Ketua Umum Pengurus PBID. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Kemudian kita juga sudah tersambung via Zoom Satria Marwan, kuasa hukum dari korban oknum dokter di Malang. Selamat pagi, Bang Satria. Bang Satria. Selamat pagi. Baik, kita juga sudah terhubung ya dengan Ibda Yudi Risdianto selaku Kasihumas Polresta Malang Kota. Selamat pagi, Pak Kasihumas. Pagi, Mas. Pagi, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter di sana? Informasinya ada penambahan korban? Terkait dengan perkembangan korban, keterangan dari penasihat hukum dari pihak korban, kami dengan gerak cepat melaksanakan penyelidikan terkait informasi tersebut. Ya, halo Mas, Pak Yudi, apakah saat ini korban-korban yang informasinya ada bertambah lagi itu sudah membuat laporan, Pak? Untuk sampai saat ini kita belum menerima ya. Kami terus berkoordinasi dengan penasihat hukum, Pak Satria, apabila ada atau menemukan atau mendapat informasi terkait dengan adanya korban lain yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum ya, salah satu dokter AY, maka kami menghimbau agar segera membuat pelaporan atau pengaduan ke Polresta Malang Kota. Kami siap menerima untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Sementara itu terkait laporan yang telah dibuat begitu ya oleh korban selebgram ini, perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa di sana, Pak? Sudah, kami sudah menerima pelaporan dari pihak korban, melakukan pemeriksaan terhadap satu saksi, dan melakukan pengecekan di TKP serta mengumpulkan barang bukti saat ini. Yang nantinya hal tersebut kita akan melangkah kepada pemeriksaan saksi-saksi lain yang mengetahui, mendengar, atau melihat kejadian adanya pelecehan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Ya, pelaku sendiri saat ini sudah pernah dimintai keterangan kah, Pak Yudi? Untuk saat ini, untuk diduga pelaku belum melaksanakan pemeriksaan. Kami hanya berfokus untuk mengumpulkan saat ini saksi dan barang bukti dulu, Mbak. Oke, baik. Hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, apakah kemudian membuka peluang dengan adanya pelaku-pelaku lain, Pak Yudi? Nah, untuk saat ini kami masih belum mempelajari ya. Kami belum berani menyimpulkan, mempelajari semuanya. Apabila
kita ketemukan adanya korban, secara otomatis kami Polresta Malang Kota akan melakukan langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut. Baik, saya mau ke Mas Satria. Mas Satria, polisi telah melakukan sejumlah penyelidikan, mengumpulkan barang-barang bukti. Sejauh ini bagaimana selaku kuasa hukum korban melihat pergerakan dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual ini? Baik, saya terus terang kagum ya kepada kepolisian Kota Malang, Polresta Malang Kota, yang sangat responsif, sangat cepat dan profesional menanggapi kasus ini. Jadi klien kami sudah melaporkan ke unit PPA di Polresta Malang Kota itu di hari Jumat itu diterima dengan baik, dan sampai sekarang pun kita masih berkomunikasi dengan sinergis dengan penyidik. Jadi kita juga berterima kasih untuk itu. Iya, Mas Satria, apa bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak Anda untuk nantinya melakukan gugatan kepada pelaku? Mungkin maksudnya pelaporan ya, waktu pelaporan Jumat kemarin ya. Kalau yang kita bawa kemarin waktu pelaporan polisi itu, kita sudah bawa salah satunya ada bukti screenshot chat, itu membuktikan bahwa adanya upaya dari Dr. Y ini untuk melakukan pendekatan secara personal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemeriksaan kesehatan korban. Di dalam percakapan itu yang ada hanya upaya menggoda, mendekati secara personal, mendekati secara pribadi ya, secara menggoda lah, itu ke klien kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga lengkapi kemarin kita bawa bukti klien kami pernah menjadi pasien di Rumah Sakit Persada Hospital. Kemudian juga kita kemarin juga sudah hadirkan saksi yang mana itu adalah rekan korban yang pada saat itu mengetahui waktu dokter ini masuk ke dalam ruang kamar korban. Itu. Baik, Mas Satria. Mas Satria, saya juga ingin mengetahui apa alasan korban sendiri baru melaporkan tindakan dari oknum dokter ini baru sekarang. Padahal kalau kita melihat ini kejadiannya terjadi di tahun 2022 silam. Apa yang kemudian membuat korban baru sekarang membuat laporan? Oke. Pertama yang perlu saya jelaskan, korban ini bukan warga asli Malang. Korban ini tahun 2022 ke Malang itu dalam rangka berlibur ya sebagai turis. Nah, sehingga di Malang ini korban ini tidak punya teman, tidak punya seseorang yang cukup dipercaya untuk ngobrol mengenai ini. Itu satu ya. Yang kedua, korban pada saat kejadian itu merasa shock, nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan korban juga mungkin ada rasa takut karena kita tahu Persada Hospital itu rumah sakit yang profesional, rumah sakit yang bagus, dan korban merasa tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin sudah dikonfirmasi juga oleh korban bahwa ada rasa trauma yang menyebabkan tidak langsung untuk speak up pada saat itu. Nah, kemudian apa yang memberanikan diri? Akhirnya korban melaporkan ini. Pertama, korban melihat adanya rangkaian kasus yang hampir serupa di berbagai kota di Indonesia, dan itu juga terjadi yang ada hubungannya dengan dokter juga. Nah, sehingga di situ korban merasa ada motivasi, ada keberanian bahwa kasusnya ini juga harus diungkap. Sudah waktunya korban harus berani bicara, begitu.
Ya, Mas Satria, apakah dalam pelaporan yang dilakukan korban ini juga ikut menuntut pihak rumah sakit? Karena kan ini terjadinya di rumah sakit dan ada pengawasan rumah sakit juga di situ, Mas Satria. Apakah juga iya rumah sakit saat ini sudah merespon? Begini, mengenai rumah sakit, sampai saat ini kami tim kuasa hukum sedang mempertimbangkan, kita kumpulkan materi-materi hukum, kita kumpulkan bukti-bukti mengenai rencana gugatan kita terhadap rumah sakit. Apakah ada peluang? Iya, jelas. Karena bagaimanapun faktanya, dan sudah diakui juga oleh rumah sakit, bahwa dokter ini adalah pegawai Persada Hospital. Dan bahkan sekarang Persada Hospital juga sudah menonaktifkan dokter ini. Artinya itu mengonfirmasi, itu menjadi fakta. Bahwa korban saat itu menjadi pasien dan rawat inap di Persada Hospital itu juga fakta. Artinya memang ada tanggung jawab rumah sakit di sini yang gagal memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasiennya. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Satria atas penjelasannya. Langsung saya minta tanggapan terkait Ketua Umum IDI melihat rumah sakit yang dinilai oleh masyarakat. Tadi Mas Satria juga bilang bahwa korbannya menilai bahwa ini rumah sakit profesional, rumah sakit bagus. Ternyata masih kecolongan dengan oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual. Bagaimana dok melihatnya? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kan ditulis bahwa semua kerugian yang diakibatkan oleh SDM yang ada di rumah sakit itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Oke. Semua. Berarti otomatis bertanggung jawab? Ya, harusnya begitu. Nah, dokter itu kan manusia biasa ya. Dia sama lah seperti Mas. Tapi dalam menjalankan profesinya dia harus suci karena dia disumpah, ada kodeki. Dalam menjalankan sumpah dan kodeki juga harus ada barier lagi, harus diawasi. Yaitu rumah sakit dan organisasi profesi. Walaupun dia sudah ada sumpah, ada kodeki, kalau tanpa pengawasan bisa saja ada anomali seperti itu. Berarti ada kesempatan, artinya begitu. Kesempatan. Orang baik kalau ada kesempatan juga bisa berbuat tidak baik. Apalagi orang yang tidak baik, kan gitu. Jadi memang utamanya adalah pengawasan ya. Iya. Mekanisme pengawasan saat ini seperti apa? Pengawasan dari rumah sakit sudah kecolongan. Pengawasan dari segi kode etik siapa yang mengawasi? Sementara IDI sudah tidak mengawasi lagi kan? Betul. Sejak tahun 2023 kewenangan IDI sudah diambil semua. Mungkin ini satu-satunya profesi yang tidak ada kaitannya lagi dengan organisasi profesi. Kalau advokat kan ada, psikolog ada, semua lah ada, hanya mungkin dokter ya. Dan ini sangat membahayakan masyarakat ya. Karena selama hampir 20 tahun kan kita melakukan pembinaan pengawasan praktek kedokteran, termasuk audit medik. Kalau ada hal-hal seperti ini kita bisa lakukan audit medik. Itu saja ada anomali, apalagi tidak ada pengawasan. Kemudian biasanya sih dokter-dokter tuh takut kalau sama IDI gitu loh. Kadang sama rumah sakit dia berani ngelawan gitu. Tapi kalau sama IDI takut gitu loh. Kenapa? Apa ya alasannya mereka merasa takut, dok? Ya dokter dengan dokter kan. Nah, polisi dengan polisi, ya kan. Wartawan dengan wartawan. Jadi profesinya lah. Nah, dan dulu kan setiap surat izin praktek kita mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tanpa rekomendasi tidak bisa praktek. Disitulah kita melakukan filter etika. Apakah ada selama 5 tahun kemarin ada aduan terhadap masyarakat terhadap dokter tersebut, kita analisa di situ. Berarti kalau dalam 5 tahun itu ada aduan tidak dikeluarkan rekomendasi? Bisa disuspend berapa bulan, bisa diaudit dan macam-macam. Tapi IDI kan masih memiliki hak untuk mencabut praktek dari seorang dokter atau tidak sama sekali? Sejak tahun 2023 sudah nggak bisa. 2023? Ya, itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Semua Kementerian Kesehatan. Dari 514 kabupaten, Kementerian Kesehatan harus mengawasi dong seluruh dokter yang ada di situ. Baik. Tapi kalau memang dari 2023 memang sudah menjadi tanggung jawab dari Kemenkes, bagaimana kemudian IDI melihat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri? Apakah memang sudah berjalan baik atau masih butuh perbaikan-perbaikan dari segala sisi untuk mencegah oknum-oknum dokter ini kembali bermunculan begitu dok? Tapi dijawab sesaat lagi ya. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi, jeda.